Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Desau hujan masih cukup keras kedengaran di saat kami sedang melakukan siaran saat ini. Bagaimana kabarnya? Setelah 2 hari kita berada di rumah saja. Sehat semuanya? Hari ini kita sudah bisa beraktivitas kembali. Kita bersyukur, bersukacita. Kita ikut ambil bagian dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona. Sekalipun cuaca masih itu dingin, mari kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mari kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan menopang, menolong kami semua, sehingga kami bisa membaca, merenungkan dengan baik dan benar. Roh Tuhan menjamah atas kami semua, sehingga kami yang lemah, yang penuh dengan dosa ini, dimampukan untuk mengerti firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan Bapa. Dan sepenuhnya kami berserah di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema kita malam hari ini, beritakanlah dengan berani. Kalau kemarin kita ikut program pemerintah 2 hari diam di rumah saja, tetapi sekarang mari kita ikut programnya Tuhan. Beritakanlah dengan berani. Kita akan memberitakan dengan berani firman Tuhan, Injil, kabar sukacita. Malam hari ini saya ambilkan dari Kisah Para Rasul 14 ayat 1 sampai 7. Cukup panjang tapi saya akan baca semuanya. Di Ikonium pun kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat orang Yahudi, lalu mengajar sedemikian rupa sehingga sejumlah besar orang Yahudi dan orang Yunani menjadi percaya. Tetapi orang-orang yang menolak pemberitaan mereka memanaskan hati orang-orang yang tidak mengenal Allah dan membuat mereka gusar terhadap saudara-saudara itu. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan, dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tetapi orang banyak di kota itu terbelah menjadi 2. Ada yang memihak kepada orang Yahudi, ada pula yang memihak kepada kedua rasul itu. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, amin. Shalom alaikum saudara. Damai sejahtera bersama dengan saudara malam hari ini. Beritakanlah dengan berani. Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, sekalipun dia ada hambatan, tapi dia tetap memberitakan firman Tuhan dengan sukacita. Karena itu saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, ada 3 hal yang pokok yang perlu kita renungkan. Yang pertama, tetaplah setia untuk mewartakan Injil Allah. Apakah dengan kita mewartakan Injil Allah itu kita bawa kitab suci ngalor ngidul ngetan ngulon? Tidak. Tidak harus. Walaupun kita sebenarnya sudah bawa, HP kita ini kan isinya salah satunya adalah kitab suci, kita bawa ke sana. Tetapi minimal mari kita berani
hidup sesuai dengan firman Tuhan. Rasul Paulus dan Barnabas dalam memberitakan Injil, dia hidup setia dengan firman Tuhan. Karena itulah maka kemanapun dia mewartakan Injil. Mari kita awali ini juga dengan satu pujian. Sebagaimana pujian kita, Kidung Pujian 135 bait yang pertama. Umat Kristen semua, wartakan Injilnya, berita dari surga, amanat Sang Raja. Berita yang terindah, rahmat anugerah telah disediakan bagi setiap insan. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju, kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Ya, maju, maju, teguhkan hatimu. Seperti Rasul Paulus dan Rasul Barnabas, dia tetap memberitakan Injil dengan berani. Kenapa? Karena dia teguh berpegang kepada firman Tuhan. Maka kita juga begitu. Mari kita juga teguh berpegang pada firman Tuhan. Hati kita tetap teguh mengikut Yesus, supaya kita tetap berani mewartakan Injil Tuhan. Mewartakan Injil Tuhan berarti juga kita melakukan Injil Tuhan itu dengan sukacita dan bahagia, sekalipun kita ini lemah. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan malam hari ini juga mengingatkan bahwa Paulus dan Barnabas dalam mewartakan Injil Tuhan, dia memasurkan, dia yakin tetap disertai oleh Tuhan. Kenapa? Buktinya Tuhan menguatkan hati mereka, meneguhkan hati mereka dengan memberikan kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah, kita juga begitu. Kita yakin kalau kita dengan sungguh-sungguh kita bisa menerima kuasa, dan Tuhan akan menganugerahkan kuasa-kuasa itu kepada saudara supaya saudara bisa melakukan mujizat-mujizat. Saudara, yang disebut mujizat bukan sesuatu yang mesti ngedap-ngedapi, belum tentu. Hal yang sederhana bisa menjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Kenapa ini kita renungkan demikian, saudara? Contoh, O2 Tuhan sediakan luar biasa untuk kita, nggak usah beli. Tapi begitu kita sakit, ternyata kita harus beli O2. Nah, kalau kita ini setia dengan firman Tuhan, maka sebenarnya sekalipun badan kita lemah, akan terjadi mujizat di mana kita tidak perlu beli O2. Kita ditopang, dikuatkan oleh Tuhan. Nah, saudara, mari kita segarkan juga. Kalau kita ini tetap memasyurkan Tuhan, Kidung Pujian 135 bait yang kedua, saudara, kita pujikan ini, luar biasa, saudara. Masyurkan kasih Tuhan, jalannya luruskan, hutan rimba belukar dan padang yang gersang, bukit curam dan terjal, lembah yang membentang, setiap lekuk di dunia ratakan baginya. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju,
kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Ya, maju, masurkan senantiasa seperti Rasul Paulus dan Rasul Barnabas. Dia tetap teguh mengabarkan itu, dan mujizatnya kita juga begitu. Kalau kita ini mau mentaati firman Tuhan, mujizat terjadi. Kenapa? Kita tidak akan terkena virus corona. Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan, ketika kita memberitakan dengan berani, hambatan pasti ada, tantangan pasti ada. Tetapi ingat, kalau tantangan itu berasal dari luar, kita akan semakin kokoh, kuat, dan berani. Seperti Rasul Barnabas dan Rasul Paulus, ketika tantangan dari luar, Barnabas dan Paulus tidak undur, tapi tetap terus berani mewartakan. Nah, kita juga begitu. Silahkan anjing menggonggong, kafilah tetap terus berjalan aman. Kita tetap akan berani mewartakan seperti Paulus dan Barnabas. Nah, karena itu saudara, mari hambatan akan kita ubah menjadi peluang yang besar untuk kita bisa mewartakan Injil Tuhan. Saudara, yakinlah ketika saudara mewartakan Injil, Tuhan bekerja atas saudara, Roh Kudus menyertai saudara, dan mujizat pasti terjadi. Karena itu tetaplah setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita akhiri dengan kidung pujian 135 bait yang ketiga. Bawalah nama Yesus sebagai perisai, kabarkan panji kudus dengan senang hati. Bila jalanmu gelap, Ia memberi terang. Bila musuh menyergap, engkau tentu menang. Maju, maju, teguhkan hatimu, karena Tuhan menjaga jalanmu. Maju, maju, kabarkan selalu kasih dan sayang yang kekal dari Tuhanmu. Bawalah selalu nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami akan setia mewartakan Injil ini, dan biarlah kami jadi pewarta-pewarta yang penuh dengan sukacita. Dan biarlah Roh Tuhan menyertai kami sehingga kami tetap semangat dengan berani mewartakan Injil Tuhan. Dan lindungi kami Bapa, dan sertai kami. Dan setiap orang yang mendengar berita Injil, Tuhan berkati, supaya setiap orang yang mendengar berita Injil boleh menerima berkat-Mu, pembebasan dan penebusan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan cinta kasih Allah, penyertaan kuat kuasa Roh Kudus dan pemeliharaan Allah Bapa menyertai saudara senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Terima kasih saudara, sampai ketemu besok pagi dalam persekutuan doa Selasa pagi. Tuhan memberkati saudara. Amin.